Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lamti Oktavia Burusimamora dari Sejarah Pagi 2021 dengan NIM 2187201017. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban UAS mata kuliah sosiologi dari hasil penelitian yang telah saya teliti. Di sini saya mengamati dengan tema sosiologi sejarah yang berjudul Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun. Nomor 1 bagian B, jelaskan dua teori yang terdapat dalam penelitian. Teori yang terdapat dalam penelitian saya ini adalah 1. Teori pranata sosial atau kelompok sosial, dikarenakan adanya kepedulian masyarakat untuk mempertumbuhkan ekonomi. Yang kedua, teori interaksi sosial, dikarenakan menjelaskan bagaimana interaksi terhadap masyarakat dalam proses pertumbuhan ekonomi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 bagian A. Menariknya judul penelitian. Menariknya judul penelitian yang telah saya teliti karena adanya proses pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. Dan saya dapat memahami bagaimana cara memproses pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Simalungun. Dan menariknya judul ini adalah karena ada suatu sudut pandang dalam sosiologi. Nomor 1 bagian C, integrasi teori sosial dengan peristiwa sejarah. Teori interaksionalisme, karena dalam judul atau makalah yang sudah saya buat tersebut bagaimana manusia saling membantu, makna melalui proses komunikasi, dan cara seseorang individu berperilaku untuk membuat keputusan dalam lingkungan individu. Soal nomor 2, deskripsikan 7 unsur kebudayaan pada tempat tinggal Anda. Unsur yang terdapat dalam tempat tinggal saya yaitu yang pertama, unsur bahasa. Unsur bahasa pada desa saya biasanya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Akan tetapi, mereka juga sering menggunakan bahasa Indonesia untuk orang pendatang atau orang yang tidak mengerti bahasa Jawa. Yang kedua yaitu unsur religi. Unsur religi adalah unsur yang terdapat dalam tempat tinggal saya, kebanyakan yang beragama Islam daripada yang beragama Kristen. Yang ketiga yaitu unsur pengetahuan. Unsur pengetahuan ini yang terdapat dalam tempat tinggal saya adalah tentang sejarahnya desa saya. Yang keempat yaitu unsur sistem organisasi yang terdapat di desa saya adalah dilihat dari yang keempat yaitu unsur sistem organisasi yang terdapat di desa saya adalah dilihat definisi yang didukung seluruh warga masyarakat yang ada di lingkungan desa saya.
Yang kelima yaitu unsur ekonomi. Di desa saya kebanyakan buruh pabrik, tetapi ada beberapa warga yang wira swasta dan membuka toko untuk memenuhi kebutuhan hidup atau ekonomi mereka. Yang keenam yaitu unsur teknologi. Di desa saya sekarang mulai canggih dan modern sehingga apa-apa tidak dapat menghambat kegiatan karena kebanyakan orang udah mulai memakai teknologi canggih seperti handphone atau laptop. Yang ketujuh yaitu unsur kesenian yang terdapat di desa saya yaitu wayang kulit. Mungkin kegiatan wayang kulit ini hanya untuk acara tertentu saja karena biasanya. Nomor 3, analisis pengaruh perubahan sosial dan modernisasi dari hasil deskripsi nomor 2. Pengaruh perubahan masyarakat sekarang lebih banyak menggunakan teknologi yang lebih canggih seperti handphone atau laptop. Kemungkinan warga sendiri juga banyak melupakan tradisi yang ada karena masyarakat lebih mementingkan kegiatan mereka atau lebih mementingkan seperti lebih mementingkan bermain HP daripada kegiatan dalam bermusyawarah. Pengaruh perubahan modernisasi ini juga dapat menjatuhkan kita atau membuat interaksi sendiri terhadap masyarakat lain, sehingga antara masyarakat satu dengan lain menjadi jauh atau saling acuh tak acuh dan bisa membuat masyarakat yang awalnya sering bertemu menjadi jarang bertemu. Pengaruh ini juga dapat melibatkan tali persaudaraan antara masyarakat menjadi sangat renggang dan tidak seperti pada masa sebelum ada teknologi canggih. Yang dulunya menggunakan surat menyurat berubah menjadi menggunakan internet. Dan yang dulunya sering mengadakan organisasi, sekarang masyarakat jarang mengadakan organisasi dikarenakan karena mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat. Soal nomor 4, jelaskan konsep keterkaitan antara mobilitas sosial dengan stratifikasi sosial. Berikan contoh realita peristiwa untuk menggambarkan secara detail. Stratifikasi sosial merupakan perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. Setiap individu dalam masyarakat memiliki status dan kedudukan. Contohnya seperti kekayaan, kekuasaan, dan kehormatan. Sedangkan mobilitas sosial merupakan suatu gerakan dalam struktur sosial yang mencakup sifat,
hubungan antara individu maupun kelompok dengan pola-pola tertentu yang mengatur organisasi di suatu kelompok sosial. Contohnya seperti seorang pengusaha di bidang properti yang awalnya sukses lalu mengalami kebangkrutan karena permasalahan sistem keuangan atau sistem ekonomi. Nomor 5, deskripsikan kebermanfaatan mempelajari ilmu sosiologi dalam satu semester ini, terutama sebagai ilmu bantu dalam pendidikan sejarah. Manfaat ilmu sosiologi semester 1, saya bisa mempelajari ilmu sosial dan budaya dan dapat mengetahui jenis kelompok sosial. Di semester 1 ini, saya dapat memahami ilmu sosiologi antara interaksi sosial, pranata sosial yang lebih cenderung di masyarakat. Sekian dari penelitian saya ucapkan terima kasih.